puncak Welirang ternyata juga bukan persoalan. Apalagi jika pencari belerang harus menarik dan sesekali menahan gerobak seberat 1 kuintal. Namun saat jalan turun yang rata, Parman memilih untuk mengikuti gerakan gravitasi. Tidak perlu menahan beban tubuh. Gerobak hanya menggelinding dan Parman hanya tinggal mengendalikan laju gerobak. Karena kami menuruni gunung, si Pak Parman menarik gerobak dengan belerang seberat 1 kuintal, dan supaya tidak menahan tubuh dan belerangnya maka harus berlari. Saya saja mengikutinya dengan cara berlari aja sudah ngos-ngosan, apalagi pekerjaan para pencari belerang ini. Dan udara di sini cukup dingin, jadi tidak bisa diungkapkan kata-kata. Mereka memang jagoan mencari nafkah. Seharusnya untuk menuruni gunung memang lebih mudah berlari karena kita tidak perlu menahan beban tubuh. Namun jika jalanan berbatuan akan sulit bagi pencari belerang untuk mengendalikan gerobak. Selain beban yang sangat berat, juga bebatuan yang licin dan tidak adil. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, kami pun tiba di pondokan. Perjalanan yang licin akibat hujan turun membuat perjalanan kami sedikit terhambat. Pondokan adalah lokasi yang lengkap untuk para pencari belerang. Di kawasan pondokan juga para kuli angkut belerang bisa langsung menimbang hasil setiap hari. Belerang yang sudah ditarik dengan peluh keringat akhirnya bisa ditimbang dan diberikan harga. Harganya berapa ya belerang? Itu harganya. Kalau di sini satu kilonya itu 1.300. Ongkosnya mereka ngangkut? Ya, kalau ongkos, kalau ini punya. Oh, ini punya sendiri. Pak, terus belerang ini dibawa kemana? Dibawa ke koperasi belerang raksa. Oh, belerang raksa dibawa. Oh, ke koperasi bawah ini ya. Lah Pak, belerang ini fungsinya buat apa sih Pak? Buat ban, satu, banyak lainnya. Buahnya ya? Dan setiap hari ada aktivitas ini? Liburnya hari apa Pak? Liburnya besok hari Jumat. Oh, hari Jumat. Wis, berarti ini tinggal dibawa turun ya? Ya. Udah timangnya Pak? Yang tadi? Terjawab sudah, keringat para penambang belerang ini hanya dihargai Rp500 per kilogram. Apalagi jika para penambang hanya seorang kuli angkut. Kebutuhan akan belerang di berbagai macam industri tidak membuat harga belerang ini menjadi mahal. Bahkan para pencari belerang harus puas dengan upah yang entah kapan bisa mengalami kenaikan. Setelah lelah seharian, para pencari belerang naik dan turun Gunung Welirang untuk membawa belerang. Akhirnya mereka dapat beristirahat di dalam pondokan masing-masing. Tak heran jika sore tiba, banyak asap mengepul dari dalam pondokan. Ini karena para pencari belerang sudah mulai membakar kayu untuk memasak. Pak, ganggu lagi sebentar, berhenti dulu nanti saya kena itu. Ini buat apa ini kayunya? Buat masak. Buat masak? Iya. Bapak di sini? Iya, itu di sini. Oh, setiap masak, habis ngambil masak itu semua persiapkan sendiri? Iya, persiapan sendiri. Biasanya masaknya sama apa Pak? Sama tadi Buat makan? buat makan. Berarti cari kayu, masak, Masak buat makan. Makan. berarti hidup juga dari Iya. seni hutan ini ya Pak ya? Iya, makan sendiri, masak sendiri. Makan sendiri, masak sendiri. Jadi ini nanti kita mau masak di situ? Iya. Potong dulu. Ayo Pak. Dalam gubuk mungil, para penambang berteduh dan mencari kehangatan. Tidak ada tungku. Hanya tumpukan kayu yang dibakar dijadikan perapian mampu menghangatkan tubuh sekaligus digunakan untuk memasak. Biasanya para pencari belerang seperti Karman memanak nasi dan memasak air untuk mencukupi kebutuhan pokok. Sementara lauk pauk yang akan mengiringi nasi sudah dipersiapkan dari rumah dan harus cukup digunakan selama 5 hari. Para pencari belerang ini biasanya bekerja selama 5 hari dalam seminggu. Hari kerja mereka dimulai pada hari Senin dan akan turun gunung pada hari Jumat. Saat merantau di atas Welirang, mereka tinggal dalam gubuk sempit. Kayu cemara hutan yang kokoh menjadi pilihan untuk mendirikan bangunan ala kadarnya. Tidak ada ventilasi atau sirkulasi udara yang memadai. Yang penting bagi mereka, gubuk yang didirikan kokoh dan rapat agar bisa memberikan kehangatan saat malam dan dingin menusuk tubuh.
Jangan kira pondokan sederhana ini tidak sangat kuat. Justru gubuk seperti ini bisa kuat hingga 40 tahun. Pak Parman sebagai pemilik pondok ini hanya memperbaiki pondok ini sebanyak 2 kali karena memang bahannya terbuat dari kayu yang cukup kuat. Selain itu di dalam sini sudah sangat lengkap. Mereka sudah ada perbekalan, bahkan mereka pun memasak di dalam rumah dan juga menggunakan perapian ini sebagai alat untuk menghangatkan diri saat malam hari. Meski untuk menanak nasi membutuhkan waktu yang lama karena perapian seadanya, akhirnya sore ini kami bisa juga mengisi perut.